Yogi, Bel, saya Ines Aca, Bina dan Bunda, Bibun lagi di sini. Di vlog Terjebak Cinta. Di vlog yang kedua ini, Bibun akan nyambung cerita Bibun di vlog pertama tentang 4 perbedaan antara tinggal di Kanada, Quebec dengan di Indonesia yang buat Bibun obvious banget emang harus dipikirin. Perbedaan ini masalah iklim dan cuaca, masalah uang, masalah sepi, dan masalah bahasa Prancis. Nah, masalah iklim dan cuaca udah dibahas minggu lalu, nah sekarang kita bahas masalah uang. Disuruh serius, uang cuma numpang lewat doang. Itu kalau lewat. Ngeri. Ini info penting nih, terutama untuk yang berpikiran kalau pindah ke luar negeri, ke Quebec, ke Kanada, lalu berpikir, asik, pendapatan gede, hampir 10 kali lipat pendapatan di Indonesia. Iya, kalau pendapatannya segini tinggalnya di Bandung atau di Kabupaten Bandung seperti Bibun dulu yang menurut survei BPS biaya hidup terakhir cuma sekitar 7 ribuan dolar lah kalau di Kanadiain dolar. Masih banyak sisanya. Nah, yang jadi masalah biaya hidup di Montreal itu kota besar terdekat dari Bibun itu sekitar segini. Jadi kalau setahun sekitar 60 ribuan. Kalau udah ngitung dengan biaya rentalnya itu harus tambah sekitar 26 ribuan. Jadi dalam setahun kita butuh sekitar hampir 87 ribuan. Nah, kalau kita bandingin dengan average household income di Montreal, ya kira-kira minus 4 ribuan dolar lah. Dulu, ini household income-nya before taxes. Kalau udah dengan taxes, aha, seru kan minusnya. Nah, hitung-hitungan ini sama serunya seperti tinggal di Kabupaten Bandung yang PDB-nya hanya sekitar 50% biaya hidup per tahun hasil survei. Nah, apa bedanya hidup seru di Kabupaten Bandung atau di Quebec? Kalau kita tekor di negara kelahiran sendiri, kita punya banyak teman, punya banyak saudara. Kalau di rumah nggak ada makanan, tinggal ngetok rumah Ibu El atau rumah Ibu Iyang, rumah Uwa, Mbah, rumah Mami, terus nanya, Mami, Papi masak apa? Karena nggak mungkin kan Mami masak. Atau ke rumah tetangga, kiri kanan depan belakang. Di Bupa, apalagi tinggal ke halaman belakang teriak, Tante Mir lapar. Lah, kalau di Quebec, mau ngetok rumah siapa? Lagian, Kanada, sepi. Di Indonesia ada 270 jutaan penduduk. Nah, Kanada cuma 38 jutaan di daratan yang luasnya 5 kali daratan Indonesia. Dari 38 juta itu setengahnya tinggal di 9 kota besar dengan penduduk di atas 500 ribu jiwa. Jadi kalau Cimahi ada di Kanada, Cimahi akan masuk kategori kota besar karena jumlah penduduknya ada 600 ribuan. Artinya tetangga bertaburan kiri kanan depan belakang atas bawah cuma ada di 9 kota besar itu. Itu pun kalau mereka ada di rumah. Karena dia hidup tinggi, jarang ada pasangan yang salah satunya nggak kerja. Dan semua anak usia sekolah harus sekolah. Jadi ya kalau hari kerja, jam kerja, rumah-rumah pada kosong. Ngarepin ART 24/7 yang selalu siap bukain pintu kalau ada tamu. Cuman keluarga super kaya raya yang bisa punya karena mahalnya nggak ada dua. Ini sama dengan gaji bulanan manajer di medium size organisasi di sini. Gak mungkin kan gaji habis cuma untuk bayar ART 24/7. Oke lah, kalangan menengah ke atas pas-pas di sini mungkin punya ART. Mereka datang biasanya 1-2 jam, 1-2 per hari, 1-2 hari per minggu. Tapi jarang banget ada yang 24/7. Gak mungkin. Masa sih gaji manajer sama dengan gaji ART. Lihat nih di Indo. Oke lah, kalau kita lihat di Indo, gaji manajer rata-ratanya ketambah Google sekitar 21-24 jutaan lah gitu ya. Kemudian gaji, let's say asumsi ART-nya dibayar sesuai dengan UMR, kalau dia di Kabupaten Bandung sekitar 3,5 juta per bulan. Jadi kalau kita manajer, kita punya banyak uang sisa untuk bisa bayar ART 24/7.
Tapi di Kanada, Kanada punya angka Gini yang jauh lebih baik daripada Indonesia. Gini itu angka yang mengukur income equality. Nah, di peta ini semakin gelap warnanya semakin nggak equal. Orang kaya punya banyak banget uang, orang miskin kebagian cuma sedikit. Jadi di negara dengan income inequality yang tinggi, banyak tenaga kerja murah yang tersedia dan pasarnya yang mampu membayar juga tersedia. Juga banyak orang di Indonesia yang bersyukur sudah bisa dapat kerjaan yang hidup tercukupi, cukup makan, dapat tempat tinggal, walau kadang masih dibayar di bawah UMR. Nah, di sini sistem di bawah tangan risky untuk dicoba karena selain ada hukum yang melindungi, tingkat kepatuhan hukumnya juga tinggi. Pendek kata, kalau di Indonesia kita heboh setahun sekali pada saat ART pada mudik pulang kampung, di sini setiap hari. Jadi, kalau suatu saat kalian lagi nonton drama Korea. Apa ya drama Korea yang seru sekarang? Mbak, teh dong. Thank you, Mbak. Jangan lupa bikinin gorengan ya. Mbak, hujan, Mbak. Jangan lupa jemurnya nanti pada basah. Kan basah udah belum ya? Juga. Mbak, sekalian pesenin bakso langganan dong lewat Gojek. Nah, kalau kalian sudah hidup di Indonesia seperti itu, lalu berpikir, mau pindah ke Quebec supaya economically bisa hidup better than that, atau comfortably more than that. Bibun jadi ingat salah satu cerita uwa tercintanya kita. Bibun ketemu sama uwa tercinta kita itu di kawinan di Bali. Ngobrol kiri kanan, lalu sang uwa cerita. Ngobrol dengan hebohnya. Saya heran ya, bule-bule itu kok senangnya sama perempuan-perempuan tanpa pembantu. Bibun ada di sebelahnya, coba di sebelahnya. Maksudnya, Wak? Enggak sayang, enggak, bukan kamu gak termasuk. Bibun sih ketawa aja, bukan ngetawain pembantunya, tapi ngetawain tipikal kita. Masyarakat di negara di mana income inequality-nya masih tinggi, sosial strata kerasa banget. Sementara buat Bibun sih, mau jadi pembantu kek, mau jadi pejabat kek, mau jadi marine ekologis kek, apa aja yang penting halal, semuanya respectful. But ya, anyway, Bibun juga ketawa. Sebenarnya bule itu memang benar pinter. Karena perempuan yang nggak mau dan nggak bisa jadi pembantu, memang nggak bisa dibawa pulang ke negaranya. Minimal nggak ke Quebec. Dan soal sepi ini bukan cuma masalah ART. Di sini juga semua gogoan itu nggak ada, terbatas, cuma ada di kota-kota besar. Kemudian transportasi umum terbatas banget dan mahal. Maskapai penerbangan murah lo jangan tanya. Angkot, bis, dan tram cuma ada di kota besar. Jadi kalau tinggal di kampung kayak Bibun, kalau mau praktikal harus punya mobil dan harus bisa nyetir. Dan juga harga untuk telekomunikasi mahal tiada dua kalau dibandingin dengan di Indonesia. Dan gosip. Di sini jarang ada gosip saking gak ada orangnya. Gak seseru gosip-gosip di Indonesia. Dan kalaupun ada, gosipnya dalam bahasa Perancis. Nah, masalah terakhir, masalah bahasa Perancis, Bibun sambung di vlog berikutnya ya. Soalnya ribet. Dah, love you. Sampai jumpa di vlog berikutnya.